Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan, yang jikalau kenikmatan itu kita hitung dengan hitungan angka-angka manusia, niscaya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tidak akan mampu untuk kita hitung. Insya Allah sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang kana dan saudara-saudaranya dalam tata bahasa Arab. Kana dan saudaranya atau kana wa akhwatuha adalah fiil-fiil yang masuk kepada mubtada dan khobar, ya. Kana dan saudaranya, maksudnya saudaranya itu nanti ada huruf-huruf, ya, yang satu fungsi dengan kana, ya. Kana seperti amsa, asbaha dan yang lainnya yang nanti kita akan perdalam lagi. Jadi kana wa akhwatuha itu kana dan teman-temannya dan saudaranya yang lain, ya, adalah fiil-fiil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi hanya masuk kepada mubtada dan khobar. Maka isim kana dan saudaranya, ya. Jadi kana dan saudaranya memberikan pengaruh kepada mubtada dan khobar, ya. Jika pada awalnya mubtada dan khobar keduanya aturannya itu wajib marfu, maka ketika ada kana dan saudaranya, maka mubtada tetap dalam keadaan marfu dan berubah namanya. Asalnya mubtada berubah menjadi isim kana, dan khobarnya dan khobar mubtada yang tadinya marfu karena kana masuk atau saudaranya, maka dia khobar mubtada itu berubah menjadi nasab dan disebut khobar kana. Jadi yang asalnya mubtada masuk kana maka disebutlah isim kana, dan khobarnya khobar mubtada masuk kana maka berubah namanya, bukan khobar mubtada tadi tapi khobar kana, ya. Perhatikan tabel berikut ini. Contoh mubtada dan khobar mubtada. Ini di sampingnya contoh isim kana dan khobar kana. Kita perhatikan bagaimana perubahan ketika ada kana merubah harokat atau i'rab dari mubtada dan khobar. Contoh, Aliyun mujtahidun, Aliyun mujtahidun. Aliyun mubtada karena posisinya diterangkan, mujtahidun khobar karena menerangkan keadaan Ali, bahwa Ali adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Mubtada dan khobar semuanya wajib marfu. Aturan mainnya wajib marfu. Cuma untuk marfunya sebagaimana yang sudah kita ketahui berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang marfu dengan doma karena dia isim mufrad, atau dengan alif karena dia adalah isim musanna, atau dengan waw. Berbeda-beda. Nah, maka kita harus paham benar asmaul mu'rabat, isim-isim yang berubah dan tanda-tanda perubahannya. Oke? Nah, kembali ke sini ke bagaimana perubahan kana merubah mubtada dan khobar. Ketika kana masuk kepada mubtada dan khobar, kepada Aliyun mujtahidun, kana Aliyun, Ali keadaannya mujtahidan, adalah orang yang bersungguh-sungguh. Jadi Aliyun mubtada berubah dia menjadi isim kana sebutannya dan tetap dalam keadaan marfu. Kenapa? Karena kana ini mempunyai fungsi merofakkan isim dan menasabkan khobar, ya. Jadi mubtadanya tetap marfu dengan doma dan khobarnya dia mansub dengan patah, ya, perubahannya. Jadi kana itu fungsinya memarfukan isim dan menasabkan khobar. Jadi yang berubah hanya khobar mubtadanya saja menjadi nasab. Contoh yang lain, Maryamu mujtahidatun. Maryam adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Ini mujtahidun, ini mujtahidatun karena mubtadanya dia
muannas. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya diberi tanda muannas. Begitu juga ketika kana masuk kepada mubtada dan khobar, mubtadanya yang muannas, maka kananya diberi tanda muannas. Ingat ya, kalau mubtadanya muannas, maka diberi tanda muannas dengan tak tanis. Kanat Maryamu, bukan kana tapi tambah tak tanis. Kanat Maryamu mujtahidatan. Ini mujtahidan, ini mujtahidatan. Kenapa? Karena harus menyesuaikan posisi muannas atau muzakkarnya. Selanjutnya, jika muannas banyak dengan menggunakan pola jamak muannas salim, muslimatun mujtahidatun, sama-sama marfu. Maka ketika ada kana berubah menjadi kanat. Kenapa? Karena muslimatun, dia muannas. Muslimatun jadi isim kana ya. Jadi isim kana. Asalnya mubtada berubah panggilannya menjadi isim kana. Mujtahidatin. Nah, mujtahidatin dia mansub ya dengan kasroh. Kenapa? Karena dia adalah jama muannas salim. Karena aturan dari sananya jama muannas salim tanda mansubnya adalah dengan kasroh. Jadi sahabat harus benar-benar paham isim-isim yang berubah dan tanda-tandanya. Contoh yang musanna, al-waladani mujtahidani ya. Marfunya dengan alif. Kenapa? Karena musanna. Maka ketika ada kana masuk, kana waladani, nah, tetap marfu dengan alif. Tetapi untuk khobarnya, untuk khobar kananya dia berubah. Asalnya mujtahidani menjadi mujtahidaini. Kenapa? Karena untuk jenis isim musanna mansubnya itu adalah dengan iya ya, bukan dengan patah, bukan dengan kasroh. Kenapa? Karena ini musanna. Musanna aturan dari sananya, aturan bakunya mansubnya itu adalah dengan iya. Selanjutnya contoh jama mudzakkar salim yang menjadi mubtada. Al muslimuna mujtahiduna. Jadi sama-sama marfu karena mubtada dan khobar harus marfu dua-duanya. Ini marfunya dengan waw, Kenapa? Karena ini adalah isim jama mudzakkar salim. Maka ketika masuk kana jadi kana muslimuna, tetap marfu dengan waw. Mujtahidina, nah dia mansub dengan iya ya. Bedanya kalau yang musanna sama juga dengan iya, cuma sebelum ya matinya dia berharokat patah, mujtahidaini. Tetapi kalau jama mudzakkar salim bukan mujtahidaini, tapi sebelum ya sukunnya berharokat kasroh, mujtahidina ya. Dipahami ya bagaimana perubahan ketika kana masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi isimnya atau mubtadanya tetap marfu, khobarnya menjadi nasab. Tanda nasabnya disesuaikan dengan jenis isimnya. Mubtadanya berubah namanya menjadi isim kana dan ini berubah menjadi khobar kana. Nah, untuk menguatkan pemahaman kita kembali, kita murojaah atau flashback materi tentang tanda-tanda i'rab, tanda-tanda perubahan isim dan tandanya. Nah, perhatikan. Jika jenisnya isim mufrad, ya, contoh misal waladun, maka marfunya dengan domah. Mansubnya isim mufrad adalah dengan fathah. Waladun, waladan. Nah, ini isim-isim yang berubah ini, asmaul mu'rabat ini sangat menunjang pemahaman kita pada pembahasan kana dan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena tadi isim kananya marfu, khobar kananya dia mansub. Nah, tanda mansubnya ini, nah mansub ya. Tanda mansubnya ini adalah aturan bakunya. Kalau jenis isimnya musanna, mansubnya dengan iya. Jama mudzakkar salim ketika jadi khobar kana,
mansubnya dengan apa? Dengan ya muslimina. Jama' muannats salim ketika menjadi khobar kana mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan kasroh. Jadi tanda mansub dari setiap isim itu berbeda-beda tergantung isimnya. Ya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita dan memberikan semangat terus yang membara dalam menuntut keilmuan, ya, yang akan menjadikan diri kita lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku ada papa di. Jangan lupa